Halo warga konteks, jumpa lagi kita di obrolan di luar konteks. Ada tema yang menarik hari ini kita ingin obrolin karena ada momentum luar biasa pada tanggal 8 Maret nanti kita akan merayakan Hari Perempuan Sedunia. Tetapi bukan hanya itu, karena kita hari ini juga mengalami defisit sejarah pergerakan perempuan di Indonesia. Sejak terakhir R.A. Kartini, kemudian Cut Nyak-Dien dan lain-lain, kita seperti kehilangan figur sosok perempuan yang ikut terlibat di dalam pergerakan. Nah, untuk itu bersama saya hadir dua perempuan hebat. Yang pertama adalah Mbak Nuraini. Selamat malam Mbak Nuraini, kemudian Mbak Husni Munir. Selamat malam Mbak, terima kasih sudah gabung dengan kami hari ini. Yang menarik dari dua perempuan ini adalah keduanya menginisiasi satu buku semacam bunga rampai berisi tulisan 40 orang perempuan. Wow, ini penting untuk kita hadirkan rasanya untuk semua warga bangsa, untuk juga kemudian mengenali perempuan-perempuan hebat. Oke, kita mau ngebahas buku keren, tulis 40 orang perempuan. Judulnya apa Mbak Nuraini? Memori perempuan berjuang melawan tirani. Wah, keren. Ya, keren. Ini mesti di... Oke, kita bahas berikutnya. Bukunya berjudul Memori Perempuan Melawan Tirani. Wah, ngeri kan? Memori Perempuan Melawan Tirani. Oke, sebelum kita jauh, saya juga ingin menyapa masing-masing untuk mulai dari Mbak Nuraini, mungkin bisa cerita sedikit. Hari ini apa kegiatannya, apa yang sedang dikerjakan, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk nanti di konteks bukunya ya. Ya, terima kasih. Aktivitas saya sih saat ini tidak berbeda jauh dari apa yang sudah saya lakukan belasan tahun atau bahkan 20 tahun yang lampau. Artinya secara konten, secara substansi saya masih berputar pada isu-isu tentang keadilan terhadap perempuan, hak-hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Itu salah satunya. Yang pasti isu-isu demokrasi, isu-isu hak-hak rakyat, politik ya, politik sampai saat ini masih saya geluti ya dengan ruang yang berbeda. Ya. Oke, terima kasih Mbak Husni. Bisa gantian kasih sedikit cerita hari ini ngapain sih gitu kira-kira. Hari ini aktivitas saya tidak lepas dari kamera. Saya motret, baik itu komersial maupun hobi. Oke. Kalau komersial saya memotret profil, memotret hobi juga, event-event. Kemudian tetapi yang utama sekali adalah di fotografi itu saya sebenarnya tetap menjalankan passion saya. Jadi kalau boleh dikatakan sebagai fotografer itu saya dari hobi to bisnis. Jadi di selang-seling antara pekerjaan komersial saya tetap memotret di jalanan. Lebih fokus pada street fotografi, humanity, dan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tentu saja manusia. Ya. Oke, terima kasih. Jadi tambahan informasi sedikit dari saya, keduanya sudah melewati jenjang pendidikan S2. Mbak Nuraini S1-nya Filsafat UGM dan S2-nya Sosiologi UI. Demikian juga Mbak Husni, sama S1-nya Filsafat UGM dan S2-nya Sosiologi UGM. Ini kayaknya satu kelas terus nih berdua nih. Curiga nih. Oh, oke. Wow. Satu UI ya. Oke. Sama-sama sosiologi. Oke, fine. Kita mau masuk pada pembicaraan kita yang lebih dalam. Artinya kalau bicara buku dengan judul Memori Perempuan, ini tentu bicara tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, saya ingin dapat sedikit insight ya tentang memori. Artinya ketika bicara memori perempuan melawan tirani ini,
Apa sih yang sudah pernah dilakukan dan itu masih menjadi memori hari ini? Mungkin kita bisa dapat sedikit gambaran dari Mbak Husni mungkin lebih dulu. Kalau berbicara tentang memori, tentang gerakan pembuat ini, kalau saya secara pribadi memang kebetulan saya bergerak di kampus dulu di antara teman-teman aktivis. Ya. Saya sebelumnya juga aktif di kampus, tetapi berbeda dengan teman-teman yang ada di dalam buku ini. Mereka kemudian berlanjut, kemudian sampai ke politik dan di luar kampus. Ya, ya. Nah, tetapi saya tetap berteman dengan mereka, dan inilah keterlekatan kami. Akhirnya saya muncul karena saya konsennya juga ketika kuliah adalah tentang perempuan, Yep. tentang hak-hak perempuan, tentang bagaimana perempuan seharusnya tidak dalam kondisi yang begitu-begitu saja harusnya, gitu ya. Dapur sumur kasur yang paling gitu. Tapi kita bisa keluar dari itu. Nah, inilah yang kemudian mungkin ya kenapa muncul ide tentang buku ini adalah bahwa bagaimana membuat perempuan-perempuan ini yang sebenarnya sangat berjasa, sangat aktif, sangat berani, Berkontribusi ya terhadap bisa kita up. Nah, itu saya mulai dari teman-teman saya aktivis, saya munculkan ide bagaimana kalau kalian aku foto dengan segala macam kondisi kalian sekarang, dengan perjalanan yang sudah kalian lakukan, but you are now like this. Sekarang, keberanian kalian itu memunculkan kalian yang sekarang. Kenapa di dalam buku ini kemudian saya memotret posisinya atau kondisi mereka sekarang. Artinya yang sekarang pun juga hasil dari proses perjalanan. Betul, kan tidak mungkin tidak berdiri sendiri, dan itu menarik sebenarnya kan. Oke, Mbak Nuraini mungkin bisa kasih ini. Artinya begini, yang menarik kan sebenarnya saya ingin mendapatkan justru satu cerita tentang memori yang paling paling menancap mungkin ya, di dalam situasi kita bicara historis sedikit ya, ke belakang sedikit. Kapan dimulainya dan kemudian apa yang kemudian momentum apa yang waktu itu paling menancap di memori? Mungkin kenapa kemudian buku ini akhirnya kita wujudkan, berhasil kita wujudkan setelah 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini proses panjang ya. Karena memang kita melihat ya harus ada catatan yang tertulis yang dibikin oleh perempuan, para teman-teman aktivis perempuan yang punya latar belakang sejarah masing-masing, lalu punya kontribusi besar terhadap masyarakat yang paling tidak, dan sampai sekarang masih konsisten. Nah, kalau apa kira-kira yang kemudian membuat paling mantap tadi itu ya? Saya melihat bahwa saya kan hidup di zaman memang rezim Orde Baru di penghujung kebangkrutan atau penghujung runtuhnya Orde Baru ya, tetapi juga kita melihat bahwa situasi ada potensi-potensi perlawanan yang besar, tetapi masih dalam situasi represif. Nah, ketika kita melihat bahwa ini ada ketidakadilan terhadap tidak cuma terhadap mahasiswa, tapi juga terhadap masyarakat kecil, maka mau tidak mau tugas tugas saya dan kawan-kawan untuk memberikan sesuatu yang kemudian itu bisa merubah. Ya, cita-cita kita kan, ya ini rejim ini harus tumbang, gitu kan? Kurang lebih seperti itu lah ya. Cita-cita dari kepala mahasiswa lah. Nah, kemudian ya kayak semacam memang ada kesadaran saja gitu, bahwa ada kesadaran yang sudah tertanam baik dari saya secara pribadi dan juga banyak kawan yang di buku tersebut untuk melakukan sesuatu gitu loh, untuk mengubah situasi yang tidak demokratis, situasi yang represif menjadi situasi yang demokratis. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum lanjut kita break sejenak. Kita akan lanjut nanti untuk bicara lebih dalam tentang teknis. Saya nggak kebayang soalnya ngumpulin tulisan 40 orang dengan kesibukannya masing-masing. Ini pasti menarik untuk diceritakan. Oke, nanti kita kembali setelah itu. Oke. Warga konteks, obrolan kita lanjut lagi. Masih ngebahas tentang memori
perempuan berjuang melawan tiran. Ini saya nggak kebayang nih 40 orang nulis bareng, kemudian jadikan buku. Oke, mungkin bisa cerita mulai dari pengambilan fotonya. Nih kan ada profil tuh, setiap penulisnya nanti ada profilnya. Coba cerita teknisnya coba. Saya nggak kebayang gitu. Coba siapa aja boleh deh. Foto ya. Karena ada tahapan awal. Iya. Jadi ketika 4 orang penggagas ini kemudian bersepakat, oke, kita bikin itu. Kemudian kita coba endapkan lagi, ada lama tuh ya, sebulan 2 bulan ketemu. Nah, baru kemudian kita menulis siapa kawan perempuan yang dulu terlibat di dalam gerakan. Nah, kemudian pakai daya ingat saya nih. Ada kurang lebih 70-an, 80-an, bahkan terakhir tercatat 100 lebih orang kawan perempuan. Okay. Nah, dari situ kita kemudian ada yang bisa terhubungi, ada yang tinggal di Jakarta, dan ada yang sudah di beberapa negara lain. Nah, dari sini kemudian terseleksi dan kemudian terseleksi juga dengan angka tadinya tuh 50 perempuan jelita ini menjelang 50 tahun. Jelang 50 tahun, iya, oke, jelita. Nah, kita coba menyaring 50 orang dulu, kan, 50, dapat nih 50. Kemudian pertanyaannya, lalu sisanya gimana dong? Kan masih ada yang hampir masa jadi cadangan gitu kan? Seperti apa? Akhirnya ya sudah, kita punya nomor HP dan lain-lain, kita coba hubungi. Nah, ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia dengan alasan yang beragam ya. Nah, dari 50, belum 50 tuh, masih 60-an tuh. Coba gini aja, kita mulai foto dulu nih. Kita nggak usah terjebak di angka ini dulu. Nah, kita mulai foto sedikit-sedikit yang bisa, yang ada di kita dulu nih, kita kumpulin. Nah, bertahap, nanti kemudian udah difoto ya. Ini ada pertanyaan yang harus kalian tulis. Nah, di sini pun kami mengalami tidak mudah juga untuk mengumpulkan tulisan. Ada kawan yang gesit cepat mengumpulkan tulisan tersebut, tetapi juga ada banyak kawan yang dengan berbagai alasan juga nggak jadi itu tulisan harus tahun. Jadi ada kami berempat, kemudian ditambah ya teman-teman, ada beberapa teman-teman kita ada program, ini butuh tenaga banyak, mungkin cuma beberapa orang. Akhirnya dari munculnya optimisme itu ketika sudah ada cantik-cantik kan dipoto. Jadi provokasinya mulai dari foto sebetulnya kan? Oke. Nah, dengan tetap menyisakan PR tadi. Ini penting, apa dasarnya si A kita foto, si B udah nanti dulu lah. Siapa yang punya hak untuk siapa yang memiliki legitimasi, otoritas untuk menentukan si A yang kita hubungi, si B yang rusak. Karena itu juga proses seleksi sebenarnya. Jadi dari berdebat berdiskusi seperti itu, akhirnya tetap saja kita ada satu pedoman bahwa ini yang berjalan. Diskusi deh, tahu sendiri. Berunding nikah masuk juga kan gitu. Istilah kita kan dulu begitu kan. Ada beberapa orang yang sudah difoto, tulisannya sudah masuk, akhirnya mengundurkan diri. Alasan kantor dan lain-lain, ini dinamikanya seperti itu. Nah, ada juga yang aku bulan sekian pulang ke Indonesia ya, nanti aku kabarin, udah mau dibikin nih buku buruan apa. Nah, akhirnya proses itu nanti ya kita mengakhiri toleransi kita panjang banget tuh. Harusnya kayak guru dulu, anak-anak sudah selesai dikumpulkan gitu kan, kalau guru dulu kan gitu. Terus pertama kita melihat pentingnya representasi, semacam representasi nilai juga ya, walaupun itu tidak terlalu urgent untuk soal dalam konteks gerakan, karena kita melis ada kawan di Aceh yang kita tahu dulu perjuangannya luar biasa, ada kawan di Sulawesi, ada kawan di bahkan ada kawan yang sekarang tinggal di Papua gitu kan. Nah,
ini hal-hal yang yang tinggal ada yang sudah tinggal di Australia, di Kamboja dan lain-lain. Nah ini yang kemudian gimana ya caranya ya, sementara ini adalah buku foto gitu kan. Bahkan ada yang coba, ya udah Bu kirim aja foto gue ya. Jadi sama tulisannya, jadi nggak usah difoto oleh fotografernya. Kayak gitu dinamika seperti itu kita temukan. Akhirnya ya sudah, kita harus memutuskan, gitu kan? Nggak mungkin kita perasaan enak sama ini gimana nanti ada yang protes nih. Kok si ini kan We cannot make everybody happy. Kan, but the show must go on. Oke. Ya sudah, nanti biarkan aja lah. Setidaknya kita bilang buku ini harus menjadi buku inspirasi. Buku pertama ada kelemahan, ada kelebihan, jadi pembelajaran, dan berharap semoga ada teman-teman lain yang bisa buku ini menyusun lagi buku yang sama yang lebih baik untuk mengakomodir teman-teman aktivis yang belum sempat atau belum bisa bergabung di buku ini. Maksudnya gimana cerita soal fotonya ini? Ini kan fotografer sekaligus mendirect nih, kebayang nih ibu-ibu gitu kan, foto-foto gitu kan. Gimana ceritanya coba. Jadi setelah kita berdiskusi seperti yang diceritakan Bu Aini tadi, kita mulailah pemotretan pertama itu. Tapi kalau dengar diskusinya tadi kayaknya lebih rusuh ketimbang setting aksi ya kayaknya ya. Setting aksi lebih gampang kayaknya ya. Pemotretan ini selain mengumpulkan, kita harus mencari jadwal yang pas, itu. jam gitu kan. Jadi kita mulailah pemotretan awal itu 8 Oktober 2022. Di rumah salah satu inisiator Hikmah juga, gitu kan. Kita kumpulkan beberapa teman di situ, dia kumpul, foto dulu. Sebenarnya mungkin si pertama itu triggernya ini nih, foto, gitu kan. Bagaimanapun perempuan pasti ingin kelihatan cantik. Tapi konsep saya tidak hanya cantik. Gitu. Dalam proses pemotretan ini yang memang seperti diceritakan ini itu sepanjang sampai 2000 terakhir saya motret itu November 2023 kemarin, setelah dieksekusi diputuskan kita tetap harus jalan, buku ini harus terbit, memang harus terbit. Konsep yang saya pakai untuk pemotretan ini selain dengan kesulitan prosesnya, jadi konsep dulu yang pertama ketika pemotretan ini saya ingin memotret si perempuan sesuai dengan karakternya sendiri. Jadi saya tidak menyuruh mereka harus berpakaian seperti ini tapi tampil apa adanya dirimu. Be yourself. Pakaian kalian yang kamu paling sukai apa, stylenya seperti apa, kamu tampil seperti itu. Tidak mudah memang memotret para aktivis dalam artian kebayang ngapain sih gue kayak gini gitu kan. Aku tidak menyuruh kalian untuk bermacam-macam. Ada juga kalau kalian berbiasa, teman-teman biasa bernikah, monggo silakan. Kalau mau tidak bernikah juga nggak apa-apa. Tapi saya tetap menyarankan bedakan dikit lah ya, biar flashnya nggak silau. Nggak berminyak gitu. Nah, lampu-lampu gitu, bling-bling gitu kan. Nah, di situ banyak teman yang karena mereka basically sudah sangat percaya diri ya sebenarnya. Mereka sudah tahu apa yang mereka mau. Karena dari muda saya juga mengenal beberapa di antara mereka. Memang ada juga yang aku baru kenal setelah pemotretan gitu ya kan. Tetapi teman-teman ini bukanlah orang yang kemudian ingin ketika saya selesai motret gitu, coba lihat cantik nggak aku, enggak. Itu bedanya. Rata-rata sadar kamera kira-kira gitu ya. Tetapi ketika ada juga yang aku nggak biasa di foto, aku nggak bisa datang ke santai. Nah, tantangannya saya sebagai fotografer adalah ketika teman-teman ini membuat mereka nyaman di depan kamera, itu kunci pertama. Karena kalau mereka belum nyaman, itu dia tidak akan jadi dirinya di depan kamera. Nah, tapi saya percaya karena saya ingin menampilkan kekuatan kepribadian mereka di dalam foto ini. Karena potret itu harusnya berbicara. Saya berusaha dan belajar untuk mengatakan bahwa foto yang berbicara, saya tidak perlu eksplanasi macam-macam. Walaupun nanti ada tulisan di dalam,
yang menambahkan tentang ini ya. Kemudian saya berharap foto ini nanti bisa menjadi semacam pembelajaran bagi kita bersama bagaimana membaca foto, membaca profil dengan cerita real. Itu konsepnya. Kemudian salah satu cerita yang unik lagi adalah ketika saya bertemu salah satu kawan dari Sulawesi yang garang di lapangan, gitu, saya tahu banget gitu. Jadi ketika pertama saya di kontak dengan biasa ya teman-teman, itu membentuk pertahanan diri. Ada blocking. Membentuk pertahanan diri, blocking gitu. Pekerjaan saya sebagai fotografer adalah membuat ini cair dulu. Dengan waktu yang singkat, tugas saya adalah membuat dia enjoy dengan saya dulu, dengan kamera saya. Itu enjoy dengan diriku dulu gitu. Nah, itu tantangan yang aku lakukan. Beberapa teman mungkin kamu kenal, betul, aku harus kenal, tapi juga tidak aku harus menelpon di lama-lama. Klien-klien yang aku temui itu adalah membuat mereka nyaman dengan diri itu, kemudian nyaman dengan flashku karena aku konsepnya adalah foto studio, biar tidak panas, biar tidak segala macam ya. Itu satu. Nah, membuat mereka nyaman dan jepretan saya untuk menjadi foto yang saya ambil itu bisa puluhan. Banyak deh pokoknya untuk mendapatkan satu foto yang di dalam. Stock shotnya banyak dulu ya. Stock shotnya banyak banget. Itu terus kemudian lagi apa? Tantangannya lagi adalah di samping kesibukan teman-teman sendiri juga kesibukan saya untuk kemudian ketemu dalam satu janji foto, titik foto. Dan tidak sedikit juga ketika kita sudah janjian tidak bisa datang begitu. Perjuangannya memang membuat mereka apa sih? Mau bikin apa sih ini? Gitu. Kunci saya masuk di sini memang benar, mau tidak mau kita akui orang di foto senang ya, diakui ke dia happy. Nah, itu saya pakai. Walaupun perempuan-perempuan ini nggak peduli ya dengan begitu ya, karena mereka tahu apa yang itu sih sebenarnya. Dan Nura ini yang tahu sekali ya, karena kebetulan saya tidak punya kendaraan pribadi, jadi Nura ini, kamu nggak tahu sih? Oke. Aku udah minta masalah dari kalian hebat-hebat itu. Jadi semua perlengkapan bawa gitu kan udah. Bawa lighting, bawa softbox juga, gitu. Sekarang softbox. Termasuk itu yang kotak rias itu enggak. Tidak semua suka dandan. Tapi saya bawa bedak pasti. Bawa bedak, bawa lipstick minimal itu. Karena aku nggak suka berbedak. Itu terjadi. Terjadi. Seru. Itu behind the scene. Itu aja kebayang kita betapa hingar-bingar. Saya ingin dapat bocoran sebenarnya. Karena kalau kita cerita semuanya jadi nggak seru. Karena ini buku ini menarik sebetulnya untuk dibeli kan gitu. Cuman gini, saya mau bicara tentang konten sekarang. Ya. Apa sih yang menarik sebetulnya dari apa yang ditulis di dalam buku itu? Artinya begini, 40 orang ini cerita tentang apa sih sebenarnya? Apakah memang masing-masing bicara tentang pengalaman atau apa? Nah, sebelum lanjut jangan jawab dulu. kita jeda dulu. Oke, kita jeda dulu. Tadi sampai mana sih ya? Jadi lupa. Konten. Jadi coba kasih sedikit bocoran ya, bocoran supaya ini apa sih sebenarnya mau diceritain apa sih 40 orang ini? Ya bahwa kemudian ini bicara tentang apa yang mereka pernah lakukan di dalam konteks tadi berjuang melawan tiran tadi ya, perempuan berjuang. Apa sih yang mungkin untuk tidak mengatasnamakan yang lain, mungkin Mbak Nuraini bisa cerita apa sih? Mbak Nuraini deh, apa sih yang diceritain di tulisan itu? Konsepsi atau bicara tentang gerakan 98 publik masyarakat bahkan generasi muda tahunya itu ada si A, si B, si C dan semua kemudian kita menilai ini sudah dihadir Oke. Karena kita tahu persis banyak sekali pelaku yang aktivis perempuan dan berperan penting. Jadi kita sebenarnya mau bilang ini Orde Baru nggak akan tumbang kalau nggak ada peran dari perempuan. Sederhananya begitu. Kasih ceritanya dong sedikit. Cerita pasti kan ada sedikit narasi tentang apa sih yang terjadi. Artinya kalau kita bicara peran perempuan, ada peristiwa di dalamnya kan gitu. Nah kira-kira bisa kasih sedikit nggak potongan peristiwa yang diceritakan di dalam buku? Ada
beberapa kawan perempuan yang memang sudah beredar Ya. seperti kita saat ini Ya. Tetapi juga sangat banyak perempuan-perempuan yang kemudian punya cerita-cerita yang heroik, Ya. cerita-cerita yang sangat inspiratif Ya. generasi sekarang itu tidak tercatat. Ya. Nah, dari konteks saya sendiri misalnya, saya sangat percaya diri bahwa apa yang saya lakukan, masa muda saya sudah meletakkannya dengan benar. Oke. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang Nah, benar. daripada benar di jalan yang sesat. Hingga di usia Jelita. 50, sebentar lagi 51. Oh iya. Oke, momen apa waktu itu yang menarik untuk bisa di-share langsung? Peristiwa apa yang menarik waktu itu? Pas demo digebukin, kepala pecah, misal. Menurut saya, keberanian saya untuk memilih organisasi di sebuah organisasi yang dicap radikal, dicap kiri, bahkan dicap komunis, itu adalah satu keberanian yang luar biasa. Buat saya, poinnya di situ. Ya, oke. Bahwa kemudian pernah kepala saya bocor dan dijahit cukup banyak di sebuah rumah sakit, Popor katanya ya? ya di Popor, di Semanggi. Itu sisi-sisi lain, Ya. sisi-sisi yang kemudian sekarang kita tertawakan, tetapi itu menunjukkan bahwa ya, Tapi jangan-jangan gara-gara di popor jadi S2 itu? Ya kan, biar yang lain juga kena popor gitu maksudnya. Ya. Oke. Lanjut. Kalau sendiri kan dulu jangan kena aksi bersama rakyat, aksi di kampus saja itu udah dicap komunis. Ya. Ini sesuatu yang ngomong, tetapi anak muda ini kemudian berani Ya. untuk tampil, untuk mengabaikan Nah. stigma-stigma seperti Artinya tipikal Orde Baru kan dari dulu begitu ada yang kritis langsung komunis, kritis komunis, ya kan? Dan menariknya lagi, Biasanya yang teriak komunis soalnya terus. menariknya lagi yang kita tahu separuh lebih kawan-kawan yang dulu punya cerita yang demikian heroik dan berarti, ya sekarang punya posisi yang juga bersifat punya kontributif apa ya, kontribusi yang besar buat masyarakat. Ya. Ada yang menjadi ada yang terjadi pemilu, Ya. kan? Ada yang stafsus menteri, Ya, ada ya. yang bahkan beberapa anggota dewan dan lain-lain. Jadi teman-teman ini menemukan apa ya, dia berjalan di rel dia, kemudian dengan sebuah keyakinan dia tidak menghilangkan perjalanan dia di awal-awal ketika dia masih muda, dia rawat dan dia buktikan bahwa komitmen itu demikian luar biasa untuk apa ya, sebagai sebuah kontribusi Iya, terhadap iya. Bagus nih, ingin menambahkan. Oke, sedikit dari saya, mungkin nggak terlalu banyak. Cerita dari teman-teman masa lalu, beberapa saya tahu, beberapa saya kenal, dan bagaimana kayak Nuraini dan ada satu teman saya yang juga dekat dari situ Papa juga, itu Nining, bagaimana dia dikejar-kejar ketika saat terjadi peristiwa aktif di tahun yang paling menjadi fokus kita. Tetapi kemudian saya tetap mengenal zaman sekarang, jadi mungkin saya lebih kepada sekarang kali ya melihatnya ya, karena saya ketemu mengenal itu kekaguman saya tidak salah kepada mereka. Karena apa? Mereka tahu apa yang mereka mau itu dari awal, dan sekarang mereka di posisi-posisi yang menurut saya sangat mumpuni. Ya. Dan sebagai perempuan dia berdaya, Ya. itu kuncinya. Ya. Dan bagi saya ide inilah yang kemudian saya ingin dengan teman-teman untuk muncul di buku ini, bahwa yaitu past, present, Ya, and ya, now. ya. And then ketika kalian berani, ketika kalian melakukan sesuatu, ini loh hasilnya. Ya. Kalian mampu tegak, Ya. berpendapat, menguasai Ya, tubuh ya, kalian sendiri, menjadi cantik jiwa Ya, dan kepalanya. Jadi saya berharap sekali dengan tulisan teman-teman yang pengalaman yang begitu memberi inspirasi pada perempuan-perempuan muda sekarang untuk jangan takut memilih jalanmu dan tetap pegang apa yang kamu percaya. Yakin, stabil, kuat, dan tabah menjalani. Karena pasti tidak sedikit ya rintangannya, kalau banget itu jatuh bangunnya. Oke, bicara tentang potret perjalanan masa lalu, as a memory ya. Mungkin ada
pertanyaan yang kemudian ingin saya sejauh mana sih hari ini yang paling sulit ya di kita menemukan ini hampir 25 tahun lebih, hampir 26 tahun. Bahkan kalau kita narik ke peristiwa 96, katakanlah ini sudah 28 tahun, hampir 30 tahun, let's say begitu. Ini satu perjalanan panjang yang akhirnya kemudian seringkali menguji setiap orang. Karena waktu yang kadang-kadang menguji itu. Nah, pertanyaannya begini, sampai sejauh mana konsistensi ini tetap terjaga, bahwa apa yang diperjuangkan dulu itu masih sama dengan hari ini. Soal kemudian metode, bentukan, alat, itu mungkin bisa berbeda, tapi sampai sejauh mana sih sebetulnya konsistensi itu? Karena saya mendengar tadi, ini kan ada persoalan unfinished business kan, ini kan satu perjuangan yang kita tahu, ini main panjang, ini bukan main pendek, bukan hanya sekedar menjatuhkan Soeharto tentu gitu kan, tapi kita ingin menciptakan satu kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik kan gitu sebenarnya. Dan ini unfinished business. Nah, sejauh mana teman-teman para penulis lah ya, yang kemudian tergabung di dalam penulis buku memori perempuan berjuang melawan tiran ini, itu gimana? Bisa kasih ini nggak sedikit? Silakan Mbak Husni atau? Ya, kalau di buku yang dipegang oleh para pendengar, para pembaca. Iya, oke. Para pembaca, ya alamiahnya kita akan setelah membaca itu akan muncul rasa, oh bisa ya, oh ternyata banyak ya perempuan-perempuan yang keberaniannya tuh kadang di luar nalar, gitu kan. Keberanian untuk berkorban juga kan, kata-kata sebagian juga ada yang bahkan ya kuliahnya harus lama, SPP-nya dipakai buat bikin selebaran, buat transportasi aksi luar kota, kayak gitu. Nah, ya apa yang dilakukan oleh teman-teman kawan-kawan yang ada di buku, buat saya ini sesuatu yang sangat penting, pembelajaran buat sekarang, karena komitmen kawan-kawan itu sebagian bisa dibilang mungkin bahkan 85% itu masih mendedikasikan dirinya untuk hal-hal yang bersifat sosial, ya advokasi masyarakat, advokasi hak perempuan gitu. Nah, pun begitu juga dengan beberapa kawan-kawan yang memilih menjadi ibu rumah tangga, kan tidak menutup ekspresi atau komitmen mereka terhadap masyarakat. Jadi teman-teman ini, kawan-kawan ini masih terus bergerak di wilayah yang berbeda, di ruang yang berbeda. Gitu. Nah, ini satu buat kami ini sesuatu yang luar biasa, gitu, sesuatu yang nggak bisa dibeli. Nah, maka kami bersenang hati sekali ketika buku ini menjelang launchingnya nanti tanggal 8, itu semakin banyak kawan-kawan yang berpartisipasi untuk terlibat. Oh iya, nanti gue beli bukunya ya. Gue pesan deh, kalian kita bikin kaos gitu ya, yang ininya cover buku gitu. Kawan-kawan baik yang penulis maupun yang di luar penulis juga antusiasnya itu tinggi gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak sedang bicara tentang romantisme masa lalu, tetapi kita bicara kekinian, kan, yang coba direpresentasikan melalui foto industri. Itu sekarang ini. Ada tambahan? Jadi sih unfinished business. Unfinished business. Karena tirani hadir terus, bukan hanya Soeharto, tiran-tiran berikut hadir terus ya kan? Tidak hanya ada semua akan muncul tirani di berbagai bidang. Sekarang juga lagi senam-senam lagi nih tuh. Senam-senam. Saya sangat tertarik dengan unfinished business. Karena apa? Pendidikan adalah juga sesuatu yang unfinished business. Jadi lahirnya buku ini, saya berharap bisa memberikan inspirasi pada generasi muda bahwa ketika kalian memilih jalan untuk melawan sesuatu, itu butuh keberanian, tetapi juga tidak
kalian bisa menjadi bagus loh. Iya. Jadi semacam gini loh, ketika orang sekolah, aku nanti kerja apa? Iya, iya, Ya, iya, gitu iya. kan. Nah, ketika aku melakukan sesuatu yang aku cintai, yang aku sukai, kalian akan mendapatkan hasilnya. Iya, Nah, iya. itu loh. Pengalaman itu sebenarnya mungkin yang unfinished business, dan Iya. itu kita nggak bisa Iya. menghitung ya, tidak Iya. kuantitatif, Iya. itu adalah kualitatif. Iya. Susah mengukurnya. Iya. Nggak seperti mengukur suara, susah Iya, ya. Indah, iya, ya, iya, iya. gitu. Ngukur suara juga gampang kok, gampang. Ya. Iya, apalagi kalau digelembungin, wah gampang banget loh ngitungnya. Udah, jadi nggak kemana-mana. Kalau ini Gatel bener tuh kayaknya. benar-benar unfinished ya, tidak bisa. Kayak si rekor ini. Ya itu dia kan, tiba-tiba Cirekap servernya di mana gitu kan. Ini ngomongin apa sih, ngomongin buku? Woi, balik ke buku dulu, balik ke buku. Udah gatel nih. Udah gagal. Nah, itulah kekuatannya. Balik lagi kita ke buku ya. Jadi pada mungkin tidak hanya perempuan, tapi Ya, fokus ya, kita ya. adalah membuat perempuan Ya. percaya. Ya. Dan ini pekerjaan yang tidak akan berakhir Ya. menurut saya, dan tidak bisa dihitung secara kuantitatif. Masanya bahwa tahun ini, kemudian buku ini lahir, itu akan lahir lagi Ya, buku ya, kedua, ya. buku ketiga, Ya, buku ya. keempat, gitu ya kan. Dan saya harap akan menjadi lebih benar. Dan saya menjadi lebih baik, dan saya berharap juga dengan unfinished ini bahwa memang tidak pernah ada habisnya. Iya, iya, iya. Dan hilang tidak pernah ada habisnya. Iya, 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 iya. Ada yang bilang kan, ini bahasa kerennya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Iya. Nah ini kita hanya kemudian mencoba, saya membayangkan buku ini hanya untuk mengintroduce kembali apa yang sudah pernah dilakukan di masa lampau. Tentu ini sebagai jejak ya, untuk masa depan seperti apa. Karena kita juga sadar, kita tidak bisa terus-menerus di jalanan gitu kan. Ada satu pertanyaan, tapi sebelum lanjut, kita ambil jeda dulu, karena tadi udah agak ngos-ngosan nih kayaknya. Ambil jeda sejenak, nanti kita balik lagi. Oke, warga konteks, kita masih di obrolan di luar konteks. Ini kita akan tutup, tetapi untuk membantu menutup, saya ingin juga memberikan satu pertanyaan sebenarnya. Ada satu kalimat, kalau nggak salah Abraham Lincoln mengatakan, kalau ingin tahu seseorang, kasih dia kekuasaan. Kira-kira gitu. Bisa nggak gambarkan hari ini teman-teman yang dulu ada di jalan dan sekarang sudah ada di kekuasaan, apakah mereka menjadi berubah oleh kekuasaan itu sendiri? Mbak Nuraini. Kayaknya itu cocok ngelain yang jawab. Bisa. Ya. Ya, sepanjang yang saya tahu dan saya kenal, ini konteksnya memang Ya, perempuan ya. ya, Tidak ada perubahan yang signifikan, ya. atau tidak ada pergeseran yang signifikan yang dilalui oleh kawan-kawan perempuan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa komitmen kawan-kawan ini masih terjaga dengan cerita yang berbeda, dengan bingkai yang berbeda. Jadi kalau dulu punya komitmen menjatuhkan Orde Baru, lawan Orde Baru, nah sepanjang pasca 98 ke sini, kawan-kawan tetap bahkan aksi massa gitu kan, aksi menolak kenaikan BBM dan lain-lain, atau aksi isu-isu kerakyatan yang lain tetap dilakukan. Jadi secara singkatnya, kekuasaan itu tidak apa ya, menurut saya bisa dikontrol oleh sebagian besar kawan-kawan perempuan, karena yang masuk pada apa ya, konteks kekuasaan itu memang belum banyak, jadi belum teruji. Tetapi yang saya kenal, kawan-kawan tersebut masih punya komitmen sampai saat ini. Oke. Mbak Husni, Oke. pertanyaan Oke. terakhir. Pertanyaan terakhir. Oke. Tadi saya tanya kekuasaan. Sekarang saya ingin dapat angle dari seorang fotografi untuk bicara tadi, untuk melihat. Artinya bukan hanya soal apa sih cantik sebenarnya gitu loh. Ketika kita bicara tentang 40 orang perempuan ini, apa sih cantik sebenarnya? Ini yang menarik. Ketika seorang fotografer memotret perempuan itu secara umum mereka akan mengatakan, aku cantik nggak di foto? Atau foto kayak gitu cuma buat cantik-cantikan, eksistensi buat cantik segala macam. Bagi saya, secara pribadi, cantik itu
hati Hmm. dan kepalanya berisi. Oke. Kemudian itu yang nampak di dalam foto. Oke. Dan itu menurut saya yang cantik. Oke. Jadi lebih kepada yang saya nilai adalah inner beauty-nya. Ya. Jadi sekian perempuan yang saya foto, mereka punya kecantikannya sendiri-sendiri. Oh. Definisi cantik ini panjang lagi, personal bisa berbeda-beda kan. Ya, ya. Tetapi pada dasarnya menurut saya yang ingin saya angkat bahwa stereotip selama ini bahwa perempuan yang sibuk dengan kecantikan segala macam ini saya ingin runtuhkan di sini bahwa saya memotret perempuan cantik dalam artian berisi, tidak hanya sekedar fashion, tidak hanya sekedar berpakaian bagus dan mewah. Ya, ya. Tetapi saya ingin memotretnya di posisi terbaiknya, di pikiran terbaiknya, bisa mengeluarkan karakternya di foto itu. Itu yang ingin saya tampilkan. Well, ini luar biasa. Tadi tiba-tiba saya pop up sesuatu, kayaknya judulnya mesti diganti. Memori perempuan cantik berjuang melawan tiran. Nah, itu kayak harus tambah kata cantik itu di judul itu kan. Udah, yang ini aja belum selesai. Cantik bagi saya bukan hidung yang mancung, mata yang indah, rambut yang glowing, atau mungkin badan yang tidak gemuk. Nggak ada protes dari teman-teman aktivis ini bahwa aku benar kurus nggak? Aku benar dong fotonya, nggak ada. Oke. Itu kenapa? Karena dia sudah punya. Iya. Itu yang aku. Mungkin cerita behind the scene ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Pasti, menarik. Oke, rasanya cukup panjang obrolan kita hari ini dan terima kasih Mbak Nureni, Mbak Husni atas kehadirannya. Ini satu kebanggaan buat Konteks untuk bisa ikut mau launching bukunya launching tanggal 8 Maret bertepatan pada Hari Perempuan Sedunia. Jadi kalau bisa datang bagus, apalagi kalau beli bukunya, jadi semua bisa ikut merasakan bagaimana dinamika situasi digerakkan waktu itu dari perspektif perempuan tentunya, dan ini tentu akan menginspirasi anak-anak muda hari ini yang punya PR-nya sendiri melawan tirani baru. Ini omongan saya loh ya, gitu kan. Bukan omongan narasumber nih, gitu kan. Ya kan. Hanya satu kata lawan, gitu kan. Baik, terima kasih. Warga Konteks, sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Oke. Hanya satu kata lawan. Bye. Oke. Thank you.